Nah, ini kolam mangkrak dibuat simpan barang-barang bekas, kaleng-kaleng bekas sehingga sudah dibersihkan 50% nih teman-teman. Moga-moga bisa dibuat untuk kolam lobster. Alhamdulillah, ini yang contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Sudah ada lobsternya, sudah ada tempatnya, tinggal pakai aja. Jadi berhasil nggih. Nah, ini teman-teman, lobster indukan red claw. Harganya sepasang bisa sampai 1 juta. Bayangkan teman-teman, cuannya berapa? 1 juta per pasang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel dan di Kusuma Official. Terima kasih Mbak E. Oke, kali ini kita akan membahas ide cara merubah kolam perumahan menjadikan kolam jutaan. Kolam yang selama ini tidak pernah terpakai hanya untuk menyimpan barang-barang bekas akan kita rubah menjadi kolam yang menghasilkan cuan. Kolam ini sempit memanjang, makanya akan kita gunakan untuk budidaya lobster red claw. Semoga berhasil. Oke, langkah awalnya kita akan mulai memotong pipa-pipa bekas sebagai tempat persembunyian lobster. Nah, karena kita mau budidaya dengan cara pembesaran, jadi kita nanti rencana mau beli ukuran 4 in. 1 in-nya itu 2,5 cm, berarti kira-kira kurang lebih 10 sampai 12 cm. Maka dari itu saya akan potong pipa-pipa dengan ukuran 20 sampai 25 cm dengan ukuran ajak, sehingga nanti lobsternya bisa bersembunyi di tempat situ. Setelah kita potong-potong, langsung aja kita lem pakai lem pralon ya teman-teman. Setelah kering kita double pakai lem Altico, sehingga sangat-sangat kuat sekali. Hasilnya pun jika terkena air sangat kuat, tidak lepas seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mempasang data. Pasang bata ini dengan bata seadanya ya teman-teman ya. Bata bekas, paving bekas yang di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Ini saya bukan tukang, tapi saya selalu belajar dengan cara amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini teman-teman, karena kita mau pakai dasar pavingnya dulu, kita gunakan seadanya batu-batu di sekitar kita. Nah, batu yang ada di situ batu alam, jadi kita manfaatkan supaya pavingnya tidak belesek ke dalam. Nah, ini ada alat dan bahan, bisa dibaca teman-teman, ada bata ataupun paving bekas, kemudian cetok, ember, semen secukupnya, kemudian pasir-pasir sisa-sisa kemarin, terus ada terpal bekas. Terpal bekas ini tujuannya sih untuk melapisi dasar kolam supaya nanti tidak ada cipratan-cipratan semen, jadi biar bersih saja. Kalau ada terpal kan bisa langsung dibersihkan. Oh iya teman-teman, kalau di rumah tidak ada kolam bisa gunakan terpal ataupun ember ukuran besar, atau mungkin bekas talang. Itu bisa disekat-sekat, bisa dikasih aliran water pump maupun oksigen itu ya, bisa buat budidaya lobster. Jadi tidak harus besar ya. Oh iya, sedikit informasi teman-teman, kolam ini lebarnya cuma 80 sih, terus panjangnya kira-kira 3 meteran. Jadi makanya agak kesusahan kita untuk ambil gambar, juga untuk masuk riwa-riwinya agak susah. Terus kenapa kok enggak pakai tukang?
namanya juga trial and error. Ini aja saya mencoba sebisanya, moga-moga hasilnya bagus, amin. Kalau bisa dipegang atau dibuat sendiri, kenapa harus pakai campur tangan orang lain? Intinya ngirit. Nah, untuk budidaya lobster, harga pasaran bibit kisaran 3 in sampai 4 in di sini berkisar 10.000 sampai 12.000 ya teman-teman ya. Jadi untuk pembesaran biasanya kalau sudah si ukuran seperti itu, nanti 1,5 bulan bisa panen, bisa langsung bisa dikonsumsi. Nah, jarak air dari dasar kolam atau ketinggian air kira-kira 20 sampai 30 cm. Tujuannya jika nanti dikasih tempat pipa-pipa itu, si lobster bisa naik untuk ambil udara sendiri. Kalau terlalu dalam, jika aerator ataupun water pump listrik mati, ya bisa kehabisan oksigen, airnya mati. Pemasangan pipa pancuran ini juga berfungsi untuk menambah massa oksigen di dalam air. Lobster ini bukan perenang tangguh ya teman-teman, tapi dia pemanjat tangguh. Jadi hati-hati, dinding harus dibuat licin, kabel-kabel yang ke arah bawah harus dikasih sekat supaya tidak bisa naik ke atas. Oke, sudah rapi nih. Rencana yang atas mau kita kasih buraya atau baby lobster, terus yang bawah untuk lobster yang ukuran pembiakan besar 4 in atau 3 in. Untuk harga jual lobster ke pengepul 1 kilonya itu berkisar 180 sampai 220, naik turun ya teman-teman ya. Kemudian isinya bisa 20-an, itu terdiri dari lobster ukuran 4 in atau sekitar 10 sentian. Itu sudah siap konsumsi. Selanjutnya kita lakukan pengajian. Pengajian ini kita gunakan kuas karena kolamnya kecil. Tujuannya untuk menutup bekas-bekas lubang dan membuat licin dari dinding kolam supaya lobsternya tidak bisa manjat naik ke atas karena memang pemanjat tangguh. Lobster air tawar ini sangat mudah untuk makanannya. Kita bisa kasih dari cacahan wortel yang sudah dimasak, atau kasih jagung, kasih cambah ataupun kentang. Jadi takarannya yaitu 1% dari berat badannya. Jadi cukup kasih makan aja secuil per lobster itu. Pagi 1 kali, sedangkan malam 1 sampai 2 kali. Tergantung ya teman-teman ya. Harga pakannya murah, harga jualnya cuannya bertambah. Jadi sangat-sangat menguntungkan untuk budidaya lobster ini teman-teman. Kalau mau belajar dari bibit buraya baby lobster itu butuh waktu 3 bulan sampai 4 bulan untuk bisa jadi besar ya teman-teman. Cuman itu resiko matinya juga besar. Makanya saya sarankan untuk pembesaran aja. Jadi cukup 1,5 bulan ke depan ukuran 3 in itu bisa sampai ke 4 in sudah bisa panen. Atau mungkin mau dibesarkan lagi, itu harganya kata tambah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sepasang untuk ukuran besar 30 cm bisa sampai di angka 1 juta. Restonya mau terima dengan harga segitu teman-teman. Jenis lobster yang akan saya gunakan yaitu jenis red claw. Jenis ini sangat disukai di resto-resto ternama ya teman-teman ya. Jadi harga jualnya masih tinggi dan itu harus bersih ya, bukan seri yang ada di alam, karena di alam itu banyak parasit, jamur maupun bakteri yang menempel di tubuh lobster tersebut. Untuk jenis dan budidaya selanjutnya nanti akan kita bahas di part 2 ya teman-teman. Ini kita masih pembentukan media untuk tempat hidup lobster dulu. Nah, ini sudah kita bentuk dalam ajian dengan kuas. Tujuannya untuk menutup lubang-lubang, sudah kita jelaskan tadi. Karena lubang-lubang ini bisa buat rembesan air, juga bisa buat manjat si lobster itu. Harus dibuat licin ya teman-teman ya.
Pengajian kuas ini kita ulangi sebanyak 2 kali, tujuannya supaya air tidak bocor merembes ke dalam dan benar-benar licin. Karena kalau ajiannya licin itu nanti akan ditumbuhi lumut, dan lobster sangat suka lumut tersebut, lumut hijau ya teman-teman ya. Ini sudah mulai terbentuk hasilnya, sudah mulai rapi, sudah mulai merata. Kita diamkan 2-3 hari supaya benar-benar matang dan kedap air. Setelah 3 hari kita bisa isi air, kemudian kita kasih rendeman daun pepaya 2 atau 3 lembar, atau kalau tidak ada daun pepaya bisa kasih daun ketepeng. Tujuannya untuk menyerap racun dan untuk mensterilisasi dari zat-zat kimia yang ada di dalam air tersebut. Setelah terendam air daun pepaya selama 2 hari atau 3 hari, kolam siap kita gunakan. Sebelum dimasukkan lobster itu kita adaptasikan dulu di ember dengan air rendaman kolam tersebut. Jika 1-2 jam lobster itu tidak mati, maka lobster siap dimasukkan di dalam kolam. Aerator dan water pump saringan harus hidup 24 jam ya teman-teman. Bisa ditambahkan ikan gupi untuk memakan sisa-sisa makanan pada lobster. Oke, alhamdulillah cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus konten kami ya teman-teman. Cukup like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kita lebih buat konten yang lebih baik lagi. Belanja indukan ataupun bibit akan kita lanjut ke video selanjutnya, part 2. Sampun matur nuwun, dan di Kusuma Official mohon pamit. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman. Ubah kolam rumahan jadi cuan. Terima kasih.